Membuka Irak dari sisi utara, strategi memenangkan pertempuran tanpa pertempuran. Pergerakan kontingen Khalid bin Walid berjalan sesuai rencana. Al-Hira berhasil dikuasai dan menjadi pangkalan utama pasukan Muslim. Setelah memastikan stabilitas kota strategis di barat Persia ini, Khalid bin Walid mulai menggerakkan kontingennya ke utara. Sebelum meninggalkan Al-Hira, Khalid menunjuk Al-Qaqa bin Amr sebagai penjaga kota. Khalifah Abu Bakar sebelumnya mengirim kontingen Iyad bin Ghamam dengan target mencapai Al-Hira dari sisi utara. Namun, pergerakan kontingen Iyad masih tertahan dan jauh dari Al-Hira. Mereka mendapatkan perlawanan yang sangat alot dari para penduduk Irak. Kota pertama yang dicapai Khalid selepas dari Al-Hira adalah Al-Anbar. Di luar tembok benteng kota, kontingen Khalid dihadapkan pada bentangan parit pertahanan yang dalam. Mustahil menyeberangi parit itu meskipun menggunakan kuda terbaik sekalipun. Di seberang parit itu telah berkumpul pasukan Arab Persia yang dipimpin oleh Shahrazad. Serangan jarak jauh dilancarkan oleh pasukan Muslim. Ratusan anak panah dan tombak berterbangan menghujani pasukan di depan mereka. Serangan itu mengakibatkan ratusan mata pasukan Arab Persia menjadi buta. Mereka menjerit dan berteriak, "Mata penduduk Anbar seluruhnya telah buta!" Pertempuran itu kemudian dikenal sebagai Zat al-Uyun. Shahrazad memerintahkan pasukannya bertahan di dalam benteng. Khalid segera menemukan cara melintasi parit. Beberapa ekor unta disembelih dan dilemparkan ke dalam parit sampai menumpuk. Unit-unit kavaleri melintasi parit itu dan pasukan Muslim memulai pengepungan benteng Al-Anbar. Pengepungan itu berakhir setelah Shahrazad meminta perdamaian kepada Khalid. Dari Al-Anbar, Khalid bin Walid melanjutkan perjalanannya menuju Ain at-Tamar. Penjagaan dan pengelolaan Al-Anbar telah dipercayakan kepada Az-Zabriqan bin Badar. Di Ain at-Tamar, kontingen Khalid telah ditunggu oleh pasukan gabungan Arab Persia. Uqah bin Abu Uqah membawa pasukan Arab dalam jumlah besar diambil dari beberapa klan. Sedangkan pasukan Persia dipimpin oleh Mihran. Uqah bin Abu Uqah merasa bahwa dia dan pasukannya sebagai orang Arab lebih pantas menghadapi pasukan Khalid. Kemudian dia berkata kepada Mihran, "Sesungguhnya Arab itu lebih mengetahui cara menumpas Arab. Biarkan kami dan Khalid bertempur." Mihran pun menjawab, "Jumlah mereka di bawah kalian dan berhati-hatilah dengan mereka. Jika kalian membutuhkan kami, maka kami akan datang membantu kalian." Beberapa perwira Persia sempat mengecam Mihran karena membiarkan Uqah bertempur tanpa melibatkan mereka. "Mengapa engkau membiarkan mereka bertempur tanpa kita?" Mihran menjawab, "Biarkan mereka. Apabila mereka dapat mengalahkan Khalid, maka kemenangannya adalah kemenangan kita juga. Akan tetapi, jika mereka dapat dikalahkan Khalid, maka kita akan menyerang Khalid beserta pasukannya yang sudah kelelahan. Sedangkan kita masih kuat." Para perwira Persia akhirnya mengakui kejeniusan strategi panglima mereka. Sedangkan Khalid bin Walid sendiri telah merancang strategi pertempuran. Mengetahui pasukan Persia tidak turun ke pertempuran, Khalid merencanakan menangkap Uqah, pemimpin pasukan Arab Nasrani. Khalid memerintahkan kepada unit kavaleri pengawalnya, "Kalian tetap berjalan mendampingiku di tempat kalian mengamankan keadaan. Karena sesungguhnya aku akan membawa Uqah." Pada saat yang bersamaan, Uqah sedang sibuk mengatur barisan pasukannya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa Khalid bin Walid dan kavaleri pengawalnya telah mendekat. Tanpa kesulitan, Khalid bin Walid menyergap Uqah dan membawanya sebagai tawanan perang. Melihat pemimpinnya tertangkap, pasukan Arab Nasrani itu lari tunggang langgang tanpa sempat bertempur. Sebagian dari mereka ditangkap pasukan Muslim. Sisa-sisa pasukan Uqah yang selamat berlindung di dalam benteng. Mihran yang mengetahui kekalahan pasukan Uqah tanpa pertempuran memilih melarikan diri dari Ain at-Tamar. Strategi Khalid bin Walid ini sangat tepat. Beliau mengetahui bahwa pasukan Persia sengaja tidak turun ke pertempuran untuk menunggu pasukan Muslim kelelahan. Karena itulah pemimpin pasukan musuh harus segera ditangkap untuk memenangkan pertempuran tanpa pertempuran. Pasukan Khalid bin Walid pun melenggang masuk ke dalam benteng tanpa hambatan. Sementara itu, di Madinah, Khalifah Abu Bakar telah mendapatkan berita tentang tertahannya kontingen Iyad bin Ghamam di kawasan Daumatul Jandal. Beliau segera mengirimkan pasukan pendukung yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah. Situasi kontingen Iyad bin Ghamam sendiri sedang terkepung.
Ketika pasukan Al-Walid bin Uqbah datang dan bergabung dengan pasukan Iyad, situasi tetap tidak berubah. Dua kontingen pasukan itu semakin terkepung. Melihat kondisi pasukan muslim yang mencemaskan, Iyad bin Gham berkata kepada Al-Walid bin Uqbah, Sesungguhnya terkadang gagasan itu lebih utama daripada pasukan dalam jumlah besar. Menurutmu kita harus mengambil langkah bagaimana supaya keluar dari kepungan ini? Al-Walid pun memberikan saran kepada Iyad bin Gham. Tulislah surat kepada Khalid supaya mengirim bantuan pasukan yang dipimpinnya. Permintaan bantuan itu diterima Khalid bin Walid ketika masih dalam proses penaklukan Ain At-Tamar. Khalid bin Walid pun merespon permintaan bantuan dari Daumatul Jandal itu. Kepada Iyad, Khalid bin Walid menuliskan pesan. Dari Khalid kepada Iyad, aku akan datang membebaskanmu. Untuk sementara bertahanlah. Akan datang kepadamu rombongan kendaraan unta penuh makanan berjalan siang malam dan kumpulan dari pasukan-pasukan yang diikuti oleh kumpulan pasukan-pasukan. Setelah menyelesaikan penaklukan Ain At-Tamar dan mempercayakan penjagaan kota kepada Uwaim bin Al-Khail Al-Aslami, Khalid bin Walid menggerakkan pasukannya menuju Daumatul Jandal. Berita pergerakan kontingen Khalid direspon oleh penduduk Daumatul Jandal dengan meminta bantuan kepada sekutu-sekutu mereka seperti kabilah di Haro, Qalb, Ghassan, dan Tonuk. Kepemimpinan Daumatul Jandal terletak pada dua orang, yaitu Ukaidir bin Abdul Malik dan Al-Judi bin Rabi'ah. Ukaidir sebelumnya pernah terlibat kontak senjata dengan Khalid bin Walid pada Perang Tabuk. Khalid bin Walid berhasil menangkap Ukaidir dan membawanya ke hadapan Rasulullah. Ukaidir mendapatkan pengampunan dari Rasulullah dan menetapkan sebuah perjanjian untuknya. Di kemudian hari, Ukaidir melanggar perjanjian tersebut. Peristiwa di Tabuk itulah yang membuat Ukaidir dibayang-bayangi rasa takut kepada Khalid bin Walid. Reputasi Khalid telah membuat nyalinya hilang dalam pertempuran. Ditambah lagi pengkhianatan yang dilakukannya pada perjanjian dengan Rasulullah. Hal itulah yang membuat terjadi perpecahan Ukaidir dengan Al-Judi. Kepada sahabatnya itu, Ukaidir berkata, Aku adalah manusia yang paling tahu tentang Khalid. Tidak ada tempat aman bagi seseorang dari cengkramannya. Tidak ada yang lebih tangkas dan sigap dalam pertempuran melebihi dirinya. Dan kaum tidak akan melihat wajah Khalid selamanya. Baik kaum itu berjumlah sedikit atau banyak, kecuali akan porak-poranda menghadapinya. Maka dengarkanlah oleh kalian. Kalian taatlah kepadaku dan berdamailah dengan mereka. Al-Judi menjawab dengan lantang perkataan Ukaidir. Aku tidak gentar bertempur dengan Khalid. Terserah kalian. Ukaidir bin Malik memilih meninggalkan kaumnya dan menemui Khalid bin Walid untuk meminta perdamaian. Khalid bin Walid tidak menemui secara langsung Ukaidir, namun mengutus Ashim bin Amr untuk menjemputnya. Ketika bertemu Ashim bin Amr, Ukaidir menyampaikan, Sesungguhnya aku hanya ingin menghadap Panglima Khalid. Ashim bin Amr pun membawa Ukaidir ke hadapan Khalid bin Walid. Namun, bukan pengampunan yang diperoleh Ukaidir. Karena pengkhianatannya kepada Rasulullah, Khalid bin Walid memberikan hukuman mati. Pasukan muslim pun memasuki Daumatul Jandal dan terlibat pertempuran sengit. Pasukan yang dipimpin oleh Al-Judi tercerai-berai dan berlarian memasuki benteng. Sempat terjadi pengepungan hingga kemudian pintu benteng berhasil dijebol. Kota strategis itu pun jatuh ke dalam kekuasaan pasukan muslim. Daumatul Jandal merupakan kota strategis di sisi barat Persia sebagaimana Al-Hira. Kota ini menjadi persimpangan dari tiga arah, yaitu rute ke selatan menuju Semenanjung Arabia, rute ke arah timur laut menuju Irak, dan perlintasan ke arah barat laut menuju Syria. Perebutan kota ini sangat menjadi perhatian serius Khalifah Abu Bakar, sehingga mengirim gelombang pasukan dan terakhir mendapatkan dukungan dari kontingen Khalid bin Walid. Tanpa penguasaan Daumatul Jandal, posisi pasukan muslim di kawasan Irak akan terus mendapatkan gangguan. Kemungkinan terburuk adalah masuknya pasukan Bizantium yang telah membuat fakta kerjasama militer dengan Sassanid Persia. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, narator Diah, Rashid, dan Putra, musik Agusti M, editor Nur Hafila, produser Haidar Ahmad Furqoni,
diproduksi oleh Kastari Sentra Media.